Salam damai dalam Tuhan Yesus. Majelis Jemaat dan segenap penata layan kebaktian minggu ini mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu ini adalah dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Meskipun tidak dapat berjumpa secara fisik, namun kita dapat semakin akrab dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan apabila membutuhkan pelayanan lanjutan, silakan menghubungi rohaniwan dan penatua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua.
Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Tuhan menyertai saudara. Jemaat yang terkasih, nas pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini dengan tema berbagai manifestasi roh untuk kepentingan bersama terambil dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai 7 yang berkata, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar." Allah yang Maha Kasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umatnya sempurna seperti Dia yang sempurna. Allah menghendaki kita agar kita menjadi penurut firman-Nya, sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat yang terkasih, kita mengakui bahwa ada banyak wujud kerapuhan dalam ketertundukan kita di hadapan Allah. Kita lebih sering berjalan dengan tuntunan kehendak diri. Hal itu telah menyetir kita pada jalan yang berseberangan dengan Allah. Dalam posisi yang berlawanan dengan Allah, kita merasa sepi, kehilangan sukacita, dan menderita karena terasing dengan sumber kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan segala kegagalan dan kelemahan kita dalam berelasi dan dalam ketertundukan kita di hadapan Allah, sambil membuat sebuah komitmen baru untuk memperbaharuinya lebih baik lagi. Terlebih dahulu kita bernyanyi Penuhi Hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami telah datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran dan kerendahan hati. Kami datang dengan mengakui dan menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bapa, kami mohon pengampunan dari-Mu. Kami rindu juga pertolongan Roh Kudus membaharui kami, sehingga kejujuran kami dapat menghantar kami pada pemulihan untuk mendapatkan kasih karunia yang baru
yang memperbaharui hidup kami dengan tatanan yang baru. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Yeremia pasal 24 ayat 4-7, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain, dan mari kita memberikan salam dengan mengatupkan kedua tangan di dada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mendengarkan kesaksian lewat pujian yang disampaikan oleh Saudari Sisi.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dengan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang dengan sungguh di hadapan-Mu. Kembali kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami, agar pewartaan firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan dapat mengambil bagian di dalam hidup kami, bahkan menjadi pusat hidup kami. Karena itu biarlah Roh Kudus yang bekerja lewat pikiran dan perasaan kami, lewat emosi yang kami miliki, sehingga semuanya itu dipersiapkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan bekerja juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah hikmat Allah yang semata-mata bekerja melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema kita hari ini dalam pewartaan firman Tuhan adalah berbagai manifestasi roh untuk kepentingan kita bersama. Di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita mulai berbicara tentang karunia-karunia roh setelah Yesus meninggalkan murid-muridnya dan pergi menuju tempat yang mulia, naik ke surga. Dan hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi setiap murid-murid. Di dalam peringatan hari pencurahan Roh Kudus ini juga kita masih tetap merayakan dan beribadah di rumah masing-masing karena kondisi yang kita hadapi, COVID-19. Dan tanpa mengurangi sukacita kita, kita tetap bersyukur
bisa menikmati dan bisa mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam setiap perhelatan pemilu, kita sering menyaksikan para kandidat yang mau bertarung sering mengekspos kebolehan dengan polesan-polesan pencitraan. Ya, polesan pencitraan berguna untuk mengekspos kebolehan, kemampuan, kelebihan yang dimiliki oleh para kandidat. Bahkan untuk mengekspos kebolehan ini, mereka mampu dan bersedia untuk membayar konsultan politik yang mahal tentunya. Yang ada di dalam pikiran mereka Bapak Ibu hanya dua kemungkinan, kalah atau menang. Dan tentunya tidak ada yang bersedia untuk kalah dan tidak ada yang rindu untuk menjadi kalah. Maka mereka akan menempuh berbagai cara, termasuk untuk membayar para konsultan politiknya dan termasuk untuk menempuh cara-cara tertentu, termasuk jalan-jalan pintas yang semestinya tidak dibenarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang di dalam diri manusia ini ada naluri untuk menjadi yang terhebat, naluri untuk menjadi yang terkemuka, terbaik, dan ada yang naluri untuk yang menjadi berkuasa. Itu terjadi di dalam diri manusia yang rapuh. Oleh karena itu manusia yang rapuh ini sering tak mampu untuk mengendalikan naluri ini. Dan saking tidak mampu untuk mengendalikan naluri ini, ada kalanya naluri ini merembesi, masuk di dalam ruang-ruang spiritual, bahkan di dalam ruang peribadatan, yang dimana sebenarnya kehendak Allah yang nyata. Kehendak Allah lah yang terjadi. Tetapi saking rapuhnya manusia dan tidak mampu mengendalikan semua naluri untuk menjadi yang terhebat itu, mereka justru mengedepankan kemauanku, kehebatanku di dalam ruang-ruang spiritual, yaitu ruang pelayanan yang maha kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman yang sama terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Rupa-rupanya jemaat ini sebagian merasa hebat dan merendahkan yang lain, meniadakan keberadaan yang lain dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya ada persaingan yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan lebih memprihatinkannya, perbedaan karunia yang merupakan karunia yang roh yang diberikan bagi orang-orang percaya saat itu menjadi alasan untuk membanggakan diri dan menjadi alasan untuk merendahkan yang lain. Oleh karena itu Paulus merasa perlu untuk menasehatkan jemaat ini. Dan karena itu dia berkata bahwa karunia yang dimiliki itu adalah berasal dari roh yang sama. Dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka saat ini adalah pelayanan dari Tuhan yang sama. Bukan untuk dalam rangka menyusun hierarki, tetapi tujuannya adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika itu dari roh yang sama dan itu dari Tuhan yang sama, maka dia akan memberikan menurut perkenaan dan hikmatnya. Dan di dalam pemberian itu tidak ada dalam tujuan untuk merendahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berarti dalam konsep pemikiran seperti itu, kalau kita punya karunia bukan untuk membanggakan diri. Dan kalau ada orang yang kita rasa masih belum bergabung di dalam pelayanan, harusnya kita support bahwa dia pun punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Harusnya kita tidak berada dalam pesimistis yang membuat kita merasa orang lain sudah punya karunia yang begitu dan saya tidak punya. Padahal roh yang sama memberikan karunia yang berbeda-beda dan tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi persekutuan itu. Saudara-saudara, tentu tujuannya bukan seperti misi para politikus tadi, saling mengalahkan,
tetapi tujuannya adalah bagaimana misi Allah dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Seperti kita tahu bahwa misi Allah berbeda dengan misi orang-orang yang berkuasa. Misi orang-orang dengan segala kekuasaan untuk menyebarluaskan kekuasaannya dan menaklukkan yang lain di bawah kekuasaannya. Misi Allah adalah bagaimana membangun peradaban yang baru yang telah rusak oleh peradaban dunia yang lama dengan segala kekuasaannya yang saling menaklukkan, saling menyaingi satu dengan yang lain yang berujung pada kematian. Misi Allah di tengah-tengah dunia ini adalah membangun peradaban yang baru yang memulihkan peradaban yang lama, dan cara hidup yang dipakai adalah menghargai kehidupan. Cara-cara dan nilai yang dipergunakan untuk memulihkan peradaban yang sudah terlanjur rusak ini adalah dengan kasih. Dan di dalam kasih bukan untuk saling mengalahkan, bukan juga untuk saling menyombongkan diri. Di dalam kasih ada nilai pengorbanan. Ketika kita berbicara tentang hukum Allah, dirumuskan di dalam Ulangan, juga di dalam Matius, bahwa yang paling utama dari semuanya adalah kasih. Dan ketika kita memulihkan dunia ini dari tatanan yang lama menjadi peradaban baru, maka nilai-nilai yang mesti hadir di dalamnya adalah kasih. Kasih merembesi setiap kebijakan kita, kasih merembesi setiap keputusan kita, dan kasih merembesi setiap pergerakan dan tindakan kita. Dan di dalam kasih itu bukan untuk mengorbankan yang lain, bukan untuk mengambil keuntungan, bukan untuk mempertontonkan kebolehan dan untuk meniadakan keberadaan yang lain. Di dalam kasih itu penuh dengan nilai pengorbanan, penyangkalan diri demi yang lain mendapat pemulihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jalan kasih ini sudah dilakukan oleh Yesus. Dan kita meniru teladan itu ketika Yesus mencurahkan kasih-Nya untuk mengubah peradaban lama menjadi peradaban baru. Dia harus menempuh dengan jalan yang sulit. Jalan itu adalah jalan kasih dan jalan itu adalah jalan pengorbanan diri. Dia mengungkapkan cinta kasih-Nya bukan untuk mengorbankan yang lain, tetapi bersedia untuk mengorbankan dirinya agar manusia yang telah terpisah dari Allah mendapatkan pemulihan dari Allah kembali. Di dalam kasih, manusia yang sesama rapuh ini, manusia yang rentan ini mendapat pemulihan relasi sehingga satu dengan lain hidup di dalam satu kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena jalan ini sulit, maka Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, dan Roh yang satu itu memberikan kuasanya bagi setiap orang percaya dengan manifestasi yang berbeda-beda, dengan penampakan yang berbeda-beda. Jadi tujuannya adalah agar semua yang berbeda-beda ini bersatu untuk bisa menghadirkan peradaban baru dalam memulihkan peradaban yang lama yang telah membawa kepada kematian. Saudara-saudara, berbeda-beda memang karunia yang kita miliki, tetapi itu indah. Harusnya itu bukan menggelisahkan, harusnya itu bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi harusnya itu menggembirakan. Si A berbeda dengan saya, dengan talentanya, si B berbeda dengan si C, tetapi semuanya berguna untuk saling melengkapi. Sama dengan wajah kita ini, dikatakan cantik, dikatakan ganteng gitu, sebenarnya bukan karena hanya faktor kita lihat cantik dan ganteng, tapi kita mengurai elemen yang ada di dalam wajah itu. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Maka seseorang dikatakan cantik dan ganteng ketika dia memiliki hidung yang berbeda dengan telinga, karena dia memiliki mata yang berbeda dengan mulut. Kalau semua penampakan wajah kita ini
sama dari atas sampai ke bawah, diisi dengan mulut, rasanya kita bosan untuk melihatnya. Maka Allah mengaruniakan perbedaan-perbedaan, bukan untuk saling dipertentangkan, bukan untuk saling merendahkan, tetapi saling untuk melengkapi. Ketika yang satu lebih di bidang ini, maka dia berhak dan berkewajiban untuk menolong yang satu yang lemah di bidang itu. Yang lemah di bidang ini, dia punya kelebihan dan dia mengisi kekosongan pelayanan yang lain. Sayangnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang memprihatinkan ketika karunia dari Roh Kudus itu digunakan secara tidak benar oleh orang-orang dan orang-orang percaya. Digunakan secara tidak benar itu ketika dijadikan untuk menjadi alasan pongah, dan akhir-akhirnya terjadilah perpecahan. Saudara-saudara, di dalam perpecahan ada kehancuran dan gereja menjadi hancur karena perpecahan itu. Dalam sejarah gereja hancur itu bukan karena tekanan dari luar, Bapak Ibu, tapi lebih banyak hancur karena tekanan perpecahan yang terjadi dari dalam gereja. Biasanya gereja lebih kuat untuk menghadapi tekanan dari luar, karena di mana ada hambatan, justru di saat itu gereja semakin merambat. Jadi lebih banyak kehancuran gereja itu diakibatkan oleh persekutuan yang tidak sehat, ketika satu dengan yang lain merasa lebih penting dan harus lebih didengarkan daripada yang lain. Maka apa yang kita lakukan saat ini? Semestinya kita harus hidup untuk saling menghargai di dalam komunitas kita. Dalam hidup saling menghargai, setiap orang mendapatkan posisi. Setiap orang merasa berguna satu dengan yang lain. Di dalam saling menghargai, satu sama lain melihat dirinya punya peran. Dan bukan untuk menyusun hierarki-hierarki yang paling tinggi, tetapi menyusunnya seperti puzzle yang saling melengkapi. Tanpa dia yang kecil, kita merasa tidak utuh. Maka seharusnya di dalam gereja, budaya itu dan iklim itu yang seharusnya kita bangun. Sehingga satu dengan yang lain merasa aku pun punya lebih, aku punya karunia yang seperti ini, maka aku harus bertanggung jawab untuk menjalankan itu dengan kasih. Nilai pengorbanan, bukan untuk menaklukkan. Dan di dalam hidup saling menghargai, seseorang mendapatkan dirinya punya peran walaupun dalam hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, sebuah contoh, ada seorang anak remaja yang sangat rindu untuk melayani, tetapi dia tidak bisa, belum terbiasa untuk tampil di depan umum. Dia juga tidak memiliki suara yang indah. Dia tidak memiliki kapasitas untuk berbicara banyak, karena pembicaraannya tidak seperti pidato yang bisa memukau. Dia tidak punya kelebihan di sana. Tapi setiap hari dia rindu untuk terlibat dalam pelayanan. Maka suatu hari dia memutuskan untuk melibatkan diri di dalam pelayanan dengan mengantarkan warta jemaat ke tetangga dan anggota-anggota jemaat yang membutuhkan. Suatu saat dia menghantarkan warta jemaat di sebuah rumah, yang dimana di dalam rumah itu ada seorang nenek yang sudah berusia lanjut. Ternyata ketika dia sampai, dia memberikan warta jemaat dan dia menyampaikan kata-kata yang sangat sederhana. Tuhan memberkatimu dalam situasi apapun. Nenek ini merasa terenyuh. Saudara-saudara, ketika dia menghantarkan warta jemaat itu, nenek sedang berada dalam situasi frustasi. Dan dia sedang merencanakan untuk mengakhiri kehidupan. Tetapi hal itu terhenti ketika ada suara lembut dari depan memanggil dan menyerahkan warta jemaat dan menyampaikan kata yang begitu meneduhkan. Nenek itu sontak ada waktu senggang, ada tempo waktu yang membuat dia berpikir kembali untuk memikirkan kehidupan dan keputusannya yang dia ambil.
Saudara-saudara, beberapa hari kemudian dia menelpon remaja dan mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Karena satu nyawa telah diselamatkan oleh kehadirannya yang sederhana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja melalui kita. Dalam hal-hal yang sederhana pun Allah memakai kita. Bahkan yang dilihat dunia tidak berguna, bahkan mungkin disepelekan, tetapi Allah memakai itu untuk menjadi saluran kasih karunia bagi orang lain. Yang penting kita mempersiapkan adalah hati untuk memuliakan Tuhan. Selebihnya Allah yang bekerja untuk memberkati semuanya itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing berkata, Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus ini, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami disapa kembali untuk menghidupkan iklim yang sehat di dalam pelayanan kami. Mampukan kami untuk mampu menghargai satu dengan yang lain, dan mampukan kami untuk bisa memaksimalkan segala karunia roh yang ada di dalam diri kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa untuk situasi kami, jemaat Tuhan maupun seluruh umat manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa ada pemulihan dari Allah. Kami rindu bahwa kehidupan kami bisa kembali seperti semula dengan aktivitas kami yang bisa berjalan dengan baik. Dan segala dampak dari COVID-19 ini yang telah melahirkan pergumulan-pergumulan bagi jemaat-Mu, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan maupun dalam masalah finansial, Tuhan kiranya Engkau bekerja agar kami dipertemukan harapan lewat pertolongan-Mu, harapan dengan jalan keluar yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, mampukan setiap jemaat-Mu dan setiap umat Tuhan yang terdampak COVID-19 ini untuk tetap kuat dan berharap kepada Tuhan dan bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga tidak terhanyut dalam frustasi yang berkepanjangan dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang semestinya yang semakin memperunyam keadaan. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk para medis yang merupakan pahlawan di baris paling depan saat ini dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, tolong kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka, perlindungan dan kekuatan dari Tuhan, dan mereka juga bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan untuk bisa merawat dan memulihkan kondisi pasien COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami percayakan pemimpin gereja kami, baik yang ada di Gereja Kristus Bogor Siliwangi maupun juga yang ada di Gereja Kristus Pos Kartini.
Kami berdoa biar hikmat Tuhan yang bekerja bagi semua para pemimpin rohani di tempat ini, sehingga kami bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dalam merawat dan menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu baik para majelis rohaniwan, aktivis BP, dan seluruh jemaat Tuhan dapat saling bekerja sama di dalam hikmat dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang Tuhan telah taruh niat untuk bisa membantu para warga yang terdampak COVID-19. Lebih kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar mereka juga bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran, sehingga bantuan-bantuan ini bisa berdampak dan sangat menolong bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan, agar para pemimpin kami juga selaras dalam membuat kebijakan, sehingga kami tidak dibuat kebingungan dalam menghadapi dan harus mematuhi himbauan-himbauan yang ada. Karena itu kami berdoa untuk setiap para pemimpin, baik di pemerintahan, para elit politik, bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang baik demi dan selaras demi bisa memberikan kenyamanan dan kondusivitas di tengah-tengah segala permasalahan yang hadir karena COVID-19. Bapa, ini doa kami. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percayakan kepadamu, kiranya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memasuki minggu yang baru dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. 1 Tawarikh 24 ayat 7 berkata, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita menyatakan tekad kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di minggu yang baru ini dengan menyanyikan lagu Hanya Ini Tuhan. Kau
seumur hidupku. Marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Engkaulah sang empunya kehidupan kami ya Bapa. Kami bertekad untuk menyerahkan diri kami kepadamu di minggu yang baru ini. Topanglah kami yang lemah ini, agar kami bisa memenuhi dunia ini yang taat akan kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita pergi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita menjadi saksi Kristus yang setia. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Rapa bersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang terkasih, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji. Jemaat yang terkasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.